Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Oke, pada kesempatan ini saya akan berbagi video mengenai tata cara pengisian komputer proktor di web ANBK bagi Bapak Ibu operator atau proktor ANBK ya, yang selama ini bertanya-tanya berapa sih jumlah maksimal klien atau komputer per ruangan, kemudian satu server atau satu ID proktor itu maksimal harus memuat berapa klien, termasuk juga pengawas itu harus berapa ya mengawasi maksimalnya. Di sini saya akan langsung saja ya, saya sudah masuk ke web ANBK di anbk.kemdikbud.go.id. Nah, di sini pemirsa semuanya sudah ada informasi ya sejak tanggal 25 Juli 2002 kemarin. Jadi ada pengumuman untuk persiapan simulasi jenjang SMA atau SMK sederajat dan SMP sederajat. Berikut langkah-langkah yang harus segera dilakukan. Yang pertama di sini harus memperbaharui data infrastruktur, proktor utama dan teknisi. Yang kedua memilih status dan moda pelaksanaan. Yang ketiga mengisi rincian komputer proktor, klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Ini ada tanggal-tanggal penting simulasi NBK. Nah, di sini yang pertama itu maksimal tanggal 27 Juli harus sudah menyelesaikan pemutakhiran data status dan moda. Kemudian tanggal 30 sampai 31 Julinya itu sinkronisasi simulasi dan tanggal 1 sampai 4 Agustus itu pelaksanaan simulasi. Dan ini untuk periode 1 atau gelombang 1. Oh, sorry, untuk periode 1 ya. Jadi di sini periode 1 itu ada 2 gelombang. Nah, 1 sampai 2 itu gelombang 1, 3 sampai 4 gelombang 2. Kemudian untuk periode 2 itu 1 sampai 3 Agustus pemutakhiran data, status dan moda. Kemudian 6 sampai 7 Agustus sinkronisasi simulasi, 8 sampai 11 Agustus pelaksanaan simulasi. Ini juga ada 2 gelombang. 8 sampai 9 itu gelombang 1, 10 sampai 11 itu gelombang 2. Kemudian di sini kita harus nah men-setting mengenai komputer proktor. Ini kan masih kosong ya, pemirsa semuanya. ID proktor belum ada, nama sekolah juga. Nah, di sini saya karena sekolahnya SMA, kita harus ini pilih dulu ya, SD atau MI sederajat, kemudian SMA atau MA sederajat. Nah, di sini. Jadi ini SMP itu belum ada ya. Ini mungkin SMP ya, SMP sederajat. Nah, saya pilih SMA sederajat. Kemudian kita pilih tambah di sini ya. Jadi berdasarkan Juknis ANBK tahun 2022 ada minimal komputer ya yang bisa digunakan. Kita buka saja di sini. Nah, ini petunjuk teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer ANBK tahun 2022. Saya sudah ambil beberapa poin pentingnya mengenai teknis ini. Nah, ini ada tabel jumlah kebutuhan minimal sarana komputer untuk status pelaksanaan ANBK Mandiri. Jadi, suatu sekolah bisa melaksanakan ANBK Mandiri apabila memenuhi kriteria yang ada dalam tabel ini. Untuk jenjang SMK, SMA, SMP, karena jumlah pesertanya itu 45 orang, yang 5 itu cadangan ya, maka minimal jumlah komputer klien yang harus dimiliki itu adalah 8, kalau melihat tabel yang ada di Juknis ini. Jadi yang 8 ini dibagi ke dalam 3 sesi dan 2 gelombang dengan jumlah komputer proktor 1. Artinya, sekolah di gelombang pertama itu dia mengikuti 3 sesi. Jadi sesi 1 itu 8 peserta, sesi 2 8 peserta, dan sesi 3 itu 8 peserta. Jadi ada 24 peserta yang bisa mengikuti NBK pada gelombang pertama. Kemudian untuk gelombang keduanya itu ada 3 sesi juga,
Ini 8 peserta untuk sesi 1, 8 peserta untuk sesi 2, dan sisanya itu 5 peserta ya. Jadi total ini kalau kita kalikan 8 kali 5, 40 tambah 5 adalah 45 peserta. Jadi minimalnya 8 ya, pemirsa semuanya. Kemudian untuk SD sederajat, minimal kebutuhan komputer kliennya itu adalah 3. Ya di sini untuk SD sederajat itu ada 4 gelombang ya, pemirsa semuanya dengan 3 sesi. Jadi untuk tahun ini ada 3 sesi. Untuk gelombang pertama, di sini dibagi ke dalam 3 sesi. Masing-masing itu 3 peserta, 3 peserta, 3 peserta. Karena jumlah maksimal komputer klien yang dimiliki adalah 3. Kemudian untuk gelombang 1, 2, 3 itu sama ya. Dan gelombang keempat berarti sisanya tinggal 3 peserta. Ini kan 1, 2, 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 7, 9 kali 3, 27. Dan sisanya adalah 3, jadi 30. Karena untuk SD sederajat itu kan pesertanya 30 peserta atau 30 siswa. Dengan jumlah komputer proktor tentunya adalah 1. Kemudian di sini ada 2 pelaksanaan ANBK, ada secara daring atau online, ada semi daring atau semi online. Kalau kita perhatikan ini sama ya, pemirsa semuanya. Kita cek saja di sini. Jadi untuk ruang ANBK aman dan layak untuk pelaksanaan AN ya, asesmen nasional sesuai hasil verifikasi. Kemudian setiap ruang AN ditangani oleh 1 orang proktor yang bertugas mengoperasikan aplikasi proktor browser. Artinya kalau melihat juknis ini, satu ruang itu terdiri dari 1 orang proktor, berarti 1 buah server. Jadi kalau kita menggunakan 2 ruangan, berarti 2 orang proktor dan 2 orang server. Begitu juga untuk 3 ruangan dan seterusnya. Kemudian di sini untuk rasio 1 ID proktor, berarti ini 1 server ya, melayani maksimal 15 komputer. 15 komputer klien dengan mempertimbangkan perangkat, jaringan, dan bandwidth. Artinya 15 ini, yang dimaksud 15 ini adalah bisa digunakan per sesi. Kan totalnya kan maksimal adalah 45 peserta. Jadi untuk masing-masing sesi itu 15. Kemudian untuk 3 sesi artinya kan sudah mencukupi 45 peserta ya. Nah, jadi ini eh, 1 ID proktor atau 1 server itu maksimal adalah 15 komputer klien. Kemudian di sini mengenai pengawas, berarti mengikuti ya, rasio 1 pengawas ruang paling banyak mengawasi 15 peserta. Ya jelas ketika dalam satu ruangan, 1 ID proktor atau 1 server itu melayani maksimal 15 komputer klien atau 15 peserta, artinya kan satu ruangan ini terdiri dari 1 pengawas yang akan mengawasi 15 peserta yang sudah dijelaskan di sini rasionya. Untuk pelaksanaan semi daring atau semi online, kalau kita perhatikan ini sama persis ya, pemirsa semuanya Bapak Ibu. Nah, di sini tidak ada perbedaan. Jadi kalau kita melihat kembali ke sini, pemirsa, kemudian kita masukkan di sini. Nah, di dalam pengaturan ruangan ini, apakah kita akan menggunakan 1 server atau 1 ID proktor itu per ruangan, masing-masing ruangan, atau untuk 2 ruangan atau untuk 3 ruangan. Itu tergantung kapasitas atau bandwidth ya, atau spesifikasi server komputer yang kita gunakan di sekolah masing-masing. Nah, di sini saya mempunyai 2 buah server, tetapi saya akan menggunakan 1 server saja untuk 2 ruangan, kemudian 1 lagi untuk cadangan. Nah, maka di sini saya mempunyai 40 klien ya, pemirsa semuanya. Meskipun nanti dalam pelaksanaan kan satu ruangan itu kan 15, 15. Kalau dua ruangan berarti 30. Dan untuk sisanya yang 15 orang itu dimasukkan ke dalam sesi 2. Jadi saya gunakan ini satu ruang. Mohon maaf, ini saya gunakan untuk 2 ruang ya.
Saya gunakan untuk 2 ruangan pemirsa semuanya. Nah, saya namain ini R1 misalkan ya, ini R1. Jadi kita simpan. Oke. Nah, maka di sini keterangannya Bapak Ibu pemirsa semuanya ini sudah otomatis ya, ID proktornya ini muncul, kemudian nama sekolahnya, sekolah kita, jumlah kliennya 40 digunakan untuk 2 ruangan. Jadi artinya masing-masing ruangan itu kalau dibagi 2 adalah 20 klien atau 20 komputer untuk peserta nanti. Nah, ini adalah ruang ruang 1. Kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti yang tadi ya, kita akan coba di sini misalkan eh, kita akan coba hapus ya. Kita coba hapus di sini. Kita tambah lagi. Misalkan Bapak Ibu mempunyai dua buah ID Proctor, mempunyai dua buah server untuk digunakan 2 ruangan. Berarti kita ambil yang maksimalnya berarti masing-masing ruangan adalah 20. Kita pilih ini satu ruang digunakan untuk satu ruang. Ini namanya adalah ruang 1. Kita simpan di sini ya. Nah, maka ini ya Bapak Ibu, ID Proctornya ini, nama sekolah, kemudian jumlah kliennya 20 digunakan untuk satu ruang. Ini R1. Kita tambah lagi Bapak Ibu ya. Pemirsa semuanya ini 20 lagi misalkan. Nah, pilih lagi satu ruang, ini namanya R2. Nah, kita simpan. Oke. Artinya sekolah kita menggunakan dua buah server dengan dua ID Proctor ya. Dan masing-masing jumlah klien itu 20 digunakan untuk 2 ruangan. Jadi 20 ini per ruangan. Oke, bisa juga seperti ini ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian kalau misalkan kita mengikuti jumlah minimal komputer seperti yang dijelaskan dalam tabel tadi, berarti kita ambil ya satu ruangan ya, jumlah kliennya adalah minimal tadi berapa? 3. Kita tinggal ganti saja di sini jumlah kliennya 3 digunakan untuk berapa ruangan? Satu ruangan. Nanti masalah pengaturan sesi itu dalam beberapa periode dan gelombang itu nanti adanya di pengaturan peserta ya, Bapak Ibu atau pemirsa semuanya. Kurang lebih itu ya. Kalau misalkan ada 3 ruangan dengan 3 server, itu bisa juga. Sebenarnya ini Bapak Ibu ya, untuk pelaksanaan NBK itu tidak melihat berapa banyak peserta yang ada di sekolah kita. Sekalipun pesertanya banyak atau jumlah siswa di kelas 11 itu banyak, tetap yang digunakan maksimal adalah 45 peserta dan 5 cadangan. Begitu juga kalau misalkan pesertanya ya sedikit, itu bisa menggunakan satu ruangan saja. Bahkan kalau misalkan 15 maksimal 15 orang untuk jenjang SMA ya bisa menggunakan satu ruangan, satu server dan satu sesi saja, satu gelombang ya, satu periode. Itu tinggal menyesuaikan ya Bapak Ibu semuanya. Oke, karena di sini saya akan menggunakan satu server saja, saya akan hapus ini ya. Akan hapus, kemudian kita bisa edit ya. Nah, pemirsa, ini saya gunakan jadinya 40. Digunakan untuk 2 ruangan dan namanya adalah ruang 1. Bisa juga namain gitu ya, misalnya di sini adalah ruang 1. Oke, seperti ini kurang lebih penjelasan mengenai pengisian komputer Proctor. Apabila ada pertanyaan, pemirsa semuanya, bagi yang belum tahu ya, terutama bagi Bapak Ibu Proktor yang baru melaksanakan tahun 2022 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran ya, dicantumkan di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.